Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan November 2021. Selamat datang semuanya. Salam kenal buat yang baru hadir dan baru kenal sama KTI. Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat semuanya ya. Sebelum aku mulai, seperti biasa aku akan selalu ingatkan dan aku harap kalian nonton intro ini ya supaya selalu ingat dan selalu uh, memahami bahwa readingan ini adalah readingan general dan ini adalah dipublish secara umum. Jadi bukan readingan untuk personal, bukan untuk individu tertentu saja ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak. Kalau memang tidak sesuai, kamu bisa lihat placement kamu yang lain ataupun memang ini bukanlah readingan untuk kamu. Kamu juga bisa move on gitu ya, cari banyak tarot reader yang bagus-bagus di luar sana, termasuk kalau kamu nggak sesuai dengan tarot readernya, dengan aku, dengan cara aku membawakan, dengan durasi dan lain sebagainya, termasuk penempatan iklan. Kalau kamu tidak merasa nyaman di dalam video ini ataupun dengan channel ini, silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Jangan dipaksakan ya, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik. Sama satu lagi, karena di sekitar rumah aku ini, rumah-rumahnya lagi pada direnovasi dan banyak banget yang lagi renovasi, termasuk tetangga sebelah aku yang pas temboknya di samping aku. Jadi aku minta maaf kalau ada bunyi-bunyian yang agak mengganggu ya. Tapi aku harus mulai pembacaan untuk bulanan, jadi aku harus tetap ngerjain ini. Oke, sampai ketemu lagi di readingan kalian masing-masing. Aquarius single ini adalah untuk kalian November 2021, Aquarius Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aquarius cinta asmara ya. Queen of Wands dalam keadaan tegap. Kalau yang aku lihat di sini, kalian lagi sangat atraktif, menarik perhatian banyak orang. Mungkin dari apa yang kamu lakukan, tetapi dalam kehidupan sosial kamu juga ngerasa juga lebih percaya diri. Kamu lagi sangat kreatif kalau yang aku lihat di sini gitu ya. Tetapi mungkin ini adalah orang yang mulai menarik perhatian kamu. Tapi aku lihat ini ada attraction gitu loh, ada ketertarikan. Page of Pentacles. The Tower card. The Fool dalam keadaan terbalik. Dengan adanya si Queen of Wands dan Page of Pentacles, kalau yang aku lihat dua energi ini itu agak bertabrakan gitu ya. Yang satunya sangat sangat aktif dalam kehidupan sosial ataupun sangat mungkin bisa dibilang ekstrovert gitu ya. Dalam bergaul sangat supel. Dia gampang bergaul, punya banyak teman dan lain sebagainya, lebih bebas dalam mengekspresikan dirinya lah gitu. Sedangkan di satu sisi energi ini, Page of Pentacles adalah orang yang mungkin lebih serius gitu ya, suka belajar, suka hal-hal yang kalau dia udah A, dia A gitu loh. Kalau dia udah B, dia B. Nah, kalau si energinya si Queen of Wands yang aku rasakan di sini, orang yang ya gue mau berteman dengan siapa aja, gue mau ini dengan siapa aja, gue nggak mau dikekang-kekang gitu kan ya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu punya satu ketertarikan terhadap seseorang ataupun ada orang yang punya ketertarikan terhadap kamu, sedangkan karakter keduanya, apa yang diyakini, apa yang menjadi prinsip-prinsip masing-masing orang kan berbeda. Nah, perbedaan ini mungkin menyebabkan satu konflik gitu ya. Satu konflik di mana ini mulai bikin kamu mikir, kayaknya gua sama orang ini memang sih menarik. Tapi kok gua ragu ya.
nggak yakin gue kalau ini tuh bisa jadi something, bisa jadi sesuatu, bisa jadi ragu gitu loh. Kamu melihat perbedaan ini, itu menyebabkan konflik di dalam diri kamu, sehingga kamu mungkin melihat ada situasi yang sempat membuat kamu ngelihat ini sebagai satu opportunity dan sebagai satu yang mempunyai satu prospek yang bagus. Cuman akhirnya begitu kamu ngelihat, oh ternyata kok kayaknya gue jadi ciut ataupun jadi nggak berani ataupun jadi mundur. Dan buat beberapa dari kamu, ini bisa ada situasi ataupun ada seseorang ya yang bikin kamu sempat tertarik akan hal tersebut ataupun orang tersebut. Tetapi kamu semakin mempelajari situasi dan kondisi ini ataupun mempelajari orang tersebut, kamu makin itu tuh makin nabrak gitu loh. Sama ketertarikan kamu itu makin nabrak. Karena mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai. Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin juga masalah perbedaan-perbedaan. Ya perbedaan ada banyak. Perbedaan yang tadi karakter bisa, perbedaan umur bisa, perbedaan keyakinan bisa, perbedaan budaya bisa, dan lain sebagainya. Dan ini yang menyebabkan mungkin adanya konflik-konflik tersebut. Ya, termasuk misalnya udah mulai suka nih sama seseorang. Tapi dikarenakan perbedaan itu mungkin ada pihak-pihak yang juga tidak menyetujui. Sehingga daripada ribet, ini complicated banget. Mungkin juga situasi dan kondisi yang mereka punya. Sehingga ini mulai si orang yang tadinya tertarik ini, karena ini bisa terbolak-balik ya, si orang yang sudah tertarik ini setelah mempelajari situasinya dan orang yang dia dealing ini mundur pelan-pelan. Ataupun waktu dari pendekatan aja udah sering ngambek. Waktu dari pendekatan aja udah sering berantem. Apalagi nanti kalau udah jadian gitu kan. The Moon card. Buat beberapa dari kamu, hal ini tuh kayak kamu ngerasa ada hal yang kamu belum jelas gitu ya. Ataupun kamu kamu masih nggak tahu dalamnya gitu loh. Yang kamu lihat luarnya, layer luarnya. Ini bisa orang ataupun situasi ini. Mau kemana gitu ya. Ataupun kalau misalnya orang ini kok secretive sekali ya. Kok sepertinya dari apa yang dia omongin sama gue. Tapi gue kok punya rasa kalau ada hal-hal yang dia sembunyiin. The Empress dalam keadaan terbalik. Iya sih, ini adalah sesuatu yang akhirnya kamu drop begitu kamu udah makin menggali. Makin jauh berjalan, makin mengerti. Seven of Pentacles. Ini bisa juga cerita orang PDKT gitu ya, tapi nggak jelas ini mau ke hubungan yang seperti apa. Tapi udah sempat kasih waktu gitu loh. Udah sempat ngasih usaha. Pak, di PHP-in sama orang. Deket-deket manis habis itu dah gitu kan. Temperance. Iya, kalau yang aku lihat di sini nanti aku bahas gitu ya. Kalau yang aku lihat di sini iya ada satu ketidakseimbangan dalam situasi dan kondisi kamu ataupun antara kamu dengan orang lain. Di sini Temperance card dalam keadaan terbalik dan the Fool card ya. Ketidakseimbangan ini bikin kamu ya ragu, nggak punya keyakinan.
Kalau masih PDKT aja gue nggak punya keyakinan, gimana nantinya kalau udah jadian gitu kan? Mungkin orang ini suka bohong gitu. The Page of One, the Star Card. Iya nih, ini tuh kayak rasanya kayak sesuatu yang sudah memberikan satu harapan, bikin kamu seneng, sesuatu yang menarik, dan udah bikin kamu tuh punya satu ekspektasi gitu loh. Tapi abis itu buyar. Queen of Cup. Nyakitin. Yang aku lihat sih lebih kepada itu. Kamu mungkin sempat PDKT sama orang. Tapi abis itu akhirnya mungkin mereka yang bilang nggak cocok atau gimana. Cuman kalau yang aku lihat banyak pertengkaran di sini, banyak argumentasi, dan pastinya ada banyak ketidakcocokan. Cara pikir kamu, cara pikir dia mungkin. Ini banyak ada seseorang yang suka cari masalah ataupun membuat satu masalah yang sebenarnya kayak dia dadain gitu loh. Karena aku lihat di sini banyak sekali nih kan, Five of One lagi. Dan pada awal-awalnya mungkin ya kalau masih PDKT, masih berusaha saling mengenal gitu ya, mungkin kitanya berusaha berkompromi, kitanya berusaha bertoleransi gitu ya. Tapi kalau udah terlalu sering, status gue aja belum jelas sama lo gitu kan. Udah ngatur-ngatur, udah nyuruh-nyuruh, udah maksa-maksa, udah begitu gitu. Itu aku ngerasain ada hal seperti itu. Dan kamu nggak suka dengan caranya mereka. Padahal hubungan kamu sendiri dengan mereka nggak jelas. Statusnya apa, komitmennya apa, itu nggak ada. Sedangkan apa yang mereka tuntut dan minta mungkin dari kamu udah lebih daripada itu. Sehingga ya ini yang bentrok dan ini yang membuat kamu mundur. Begitu. Dan kamu milih diri kamu sendiri. Ini agak agresif gitu loh orangnya. Apalagi dalam meminta ataupun hal yang dia inginkan gitu. Itu tuh kayak maksa. Lama-lama yang ngerti lah. Lama-lama orang belajar kan. 1-2 kali mungkin nggak berasa dipaksa. Berikut-berikutnya mulai tanda tanya. Berikutnya lagi mulai nggak terima gitu. Oke, ini adalah untuk kalian Aquarius yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Aquarius yang berpasangan, ini adalah pembacaan untuk kalian November 2021. Cinta asmara. Nine of Swords. Apa yang membuat kamu khawatir? Worry. Kamu terus-menerus kayak muter di kepala kamu ada sesuatu yang kamu cemaskan, kamu takutkan, kamu khawatirkan, dan kamu pikirkan, dan itu bercabang-cabang, dan kamu overthinking di situ. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang benar, tapi banyak juga karena kitanya bermain di dalam kepala kita, kadang-kadang prasangka, asumsi, dan lain sebagainya, yang kalau kita nggak mencari kebenarannya ataupun kita tidak menanyakan, itu kadang-kadang merupakan pikiran-pikiran kita sendiri gitu loh. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan mungkin kamu memiliki atau menghadapi situasi seperti ini di dalam hubungan kamu, ataupun mungkin kamu ngelihat ada hal-hal the star card dalam keadaan terbalik, ada hal yang membuat kamu down dari sikap dan perilaku dan tindakan orang yang kamu dealing pada saat ini, yang membuat kamu banyak mengkhawatirkan keberlangsungan si hubungan kamu ini. Mungkin dari sikap-sikapnya, mungkin dari keadaan dan situasinya juga bisa ya. Mungkin kamu mikir kok kayaknya
nggak nggak ada harapan ya. Mungkin mereka memperlihatkan ataupun situasi ini memperlihatkan tanda-tanda ke arah situ. Mungkin kamu lagi sering berantem gitu ya, ataupun ada news, ada informasi, ataupun kamu melihat perilakunya. Ya, kan. Lover card dalam keadaan terbalik. Kamu mengkhawatirkan hubungan ini akan buyar. Kamu mengkhawatirkan komitmen ini akan terputus. Karena buat kamu melihat situasi dan kondisi ini kok kayaknya nggak mungkin untuk dipertahankan dan dibawa maju ke depan. Mungkin ada ketidakharmonisan antara kamu dengan orang ini. Dan mungkin ada sesuatu yang kamu ketahui gitu loh. Rahasia yang mungkin terungkap, sesuatu yang tadinya disembunyikan dari kamu ketahui gitu. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin ada satu orang yang sudah mengajukan ini. Udah mau udahan. Kadang-kadang orang bisa mengatakan secara verbal gitu ya. Tapi kadang-kadang dari perilakunya, mulai pelan-pelan narik diri, mulai ada perubahan, dan perubahan itu ke arah yang nggak enak pastinya. Nah, ini yang membuat kamu banyak khawatir. Queen of Cup dalam keadaan tegap. Kamu berusaha menenangkan diri, berusaha menenangkan si gemuruh perasaan kamu ini. Kamu berusaha supaya kamu bisa berpikir dengan jernih. Kamu berusaha mungkin ngelihat dari sisi mereka. Tapi kalau yang aku rasain di sini, kamu berusaha menghadapi situasi dan kondisi ini dengan tenang. Berupaya untuk itu, setidaknya belajar untuk itu. King of Cup dalam keadaan tegap. Wow. Ini bisa jadi plot twist loh. Sesuatu yang kamu khawatirkan. Dan mungkin hubungan kamu hampir berakhir. Tapi akhirnya di saat kamu dan mungkin pasangan kamu juga melihat bahwa masih ada satu keinginan gitu loh untuk mempertahankan si hubungan ini. Ini masih bisa dipertahankan kalau aku bilang, tapi keduanya harus sama-sama berusaha, harus sama-sama kasih effort gitu ya, harus berusaha juga saling belajar supaya tidak mengulangi lagi hal-hal yang terjadi di masa lalu. Karena kalau yang aku lihat di sini, ini tuh hampir kayak udah di ujung tanduk gitu loh rasanya. Cuman yang di sini kalau yang aku lihat, kalau keduanya bisa saling meredakan emosinya, bisa saling menahan diri, dan bisa berpikir dan bisa berkomunikasi terutama gitu ya, dengan dewasa. Mau mendengar, mau bicara. Ini bisa dibikin works lagi, bisa diperbaiki gitu loh. Karena kalau aku lihat setelah kalian sama-sama tenang, ini tuh bisa mempelajari, ternyata gue tuh masih mau ada di dalam komitmen ini, masih mau ada di hubungan ini, masih sayang sama dia, gue masih mau dia ada dalam hidup gue. Dan orang ini pun bisa jadi ternyata menyadari gitu loh kesalahannya, saling menyadari lah kesalahannya. Temperance dalam keadaan tegap, bersabar, mencoba lagi. The World card.
for sure. Tapi memang butuh usaha yang besar. Usaha, tenaga, waktu, fokus. Apa sih masalahnya? Nah, itu jangan ngerembet kemana-mana. Kalau yang aku lihat di sini, fokus terhadap mencari solusi dari masalah ini, gitu loh. Jangan terus nanti ada masalah di masa yang sebelum-sebelumnya, masalah yang ada di pinggiran dan segala macam, akhirnya disambung-sambungin. Itu yang biasanya bikin jadi ribet dan jadi simpulnya makin banyak dan akhirnya nggak bisa diurutin gitu. Tapi kalau misalnya oke, masalah kita tuh begini gitu ya. Nah, dicoba fokus di masalah itu dan harus dari kedua belah pihak kalau yang aku lihat di sini. Tapi kalau yang aku lihat ini mau mencoba supaya jangan sampai berakhir. Cuman pikiran itu harus ditenangin dulu. Dengan kadang-kadang gini ya, masalah kita misalnya 5. Tapi dengan asumsi dan prasangka kita, yang kita mungkin cuman bermain di dalam kepala, tapi kita nggak omongin kepada orang ini, belum tentu apa yang ada di sini itu sama. Kadang-kadang misalnya, oh dia udah nggak sayang sama gue, oh mungkin badan gue udah berubah, oh ini gue udah begini, oh dia nggak suka sama ini, oh jangan-jangan gue begini, dia nggak ini. Ngomong apa sih lo? Pokoknya kita kadang-kadang ngerasa bahwa orang itu mempunyai rasa misalnya dia nggak suka sama gue, dia nggak sayang sama gue, dia udah mau udahan dan lain sebagainya. Dengan sikap dan perilakunya dia. Tapi mungkin saja kan kenyataannya nggak seperti itu. Kalau kita tidak menanyakan dan mendengar dari mulutnya orang ini sendiri dan melihat bagaimana kenyataan yang ada dari perbuatan dan perilakunya dia. Kadang-kadang kita sibuk di dalam kepala kita dan bermain di dalam pikiran kita, sehingga apa yang benar yang kita pikirin sama asumsi dan prasangka kita tuh itu jadi nge-cover dan jadi nyampur dan jadi nggak karu-karuan. Ini kalau yang aku lihat, kalau kamu semuanya kamu coba katakan, diskusikan, dan mengizinkan orang itu juga menjelaskan, mengizinkan kamu juga mendengar. Ini kalau bisa dibikin begitu gitu loh. Ya bisa ini terjadi. Ini potensinya kok. Kalau mau sama-sama memberikan effort dan mau sama-sama menekan ego, mengontrol emosi, ya. Ini bisa diperbaiki. Strength card. Iya, dua-duanya sama-sama sabar. Sama-sama bisa mengontrol diri gitu. Jangan nanti kalau misalnya dia ngomong apa terus jadi sarkastik gitu kan. Nah, ini kan bisa jadi di sana juga jadi emosi. Nah, itu yang perlu sabar, ditekan, dikendalikan. Kalau nggak mau buyar, the emperor. Dalam keadaan tegap, King of Pentacles dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini ada satu orang yang mungkin punya satu kecenderungan untuk mengontrol, mengendalikan situasi dan kondisi. Apa yang menurut dia benar, itulah yang paling benar, cara gue adalah cara yang paling benar. Dan mungkin orang ini punya kecenderungan untuk mengontrol dan orang yang bersama dia harus mengikuti apa yang dia mau dengan cara dia. Selain cara dia itu salah. Buat beberapa dari kamu mungkin orang yang sedang bersama kamu ini punya masalah dalam pekerjaannya ataupun punya masalah finansial gitu ya. Dan dia sedang fokus mungkin di dalam hal tersebut. Jadinya mungkin ada hal-hal yang dia lakukan yang seperti memperlihatkan dia jadi nggak punya perhatian di dalam hubungan ini dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat, dia ini orang yang sangat tahu
maunya apa dan bagaimana cara dia untuk ke situ. Nah, begitu ada interfere dari orang ini, karena kalau yang aku lihat ini mencoba untuk mungkin entah ikut campur, entah dia pengen apa yang dia diperhatikan dan lain sebagainya, bisa juga dia orangnya orang yang kayak kalau udah fokus ke A, ini kalau ke distract dia itu bisa marah. Rasanya seperti itu. Dan buat beberapa dari kamu, saat orang ini mungkin menghadapi satu kecemasan dan kekhawatiran, misalnya dalam bidang pekerjaan atau di dalam finansialnya gitu ya, dia nggak bisa ngurusin hal lain. Waktu ada pihak yang memaksa dia untuk ngurusin hal itu, yang ada dia bakal ngamuk gitu loh. Cuman kalau yang aku lihat sih, kalau diajak ngomong baik-baik, bisa. Bisa. Cuman lagi ada hal yang dipikirkan yang mengganggu dia dan dia butuh konsen tentang hal tersebut. Sedangkan nah ini tuh harus di orang yang dealing sama orang ini tuh harus juga bisa calm down. Queen of Swords. Ya dibicarakan. Jujur dengan perasaan kamu, dengan apa yang kamu pikirkan. Daripada kamu nanya-nanya itu dengan pikiran kamu sendiri, which is kamu sendiri nggak tahu itu apa benar. Nah, tanyakan kepada orang yang bersama kamu, yang ada di dalam hubungan kamu pada saat ini. Jujur akan pikiran kamu dengan apa yang kamu rasakan kepada orang ini. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Gitu loh. Knight of Pentacles. Sabar sih intinya ini. Mengenai kesabaran, jangan terburu-buru. Karena kalau yang di sini, kalau aku lihat, ada satu keinginan untuk ngeluapin semuanya. Gitu loh. Ada hal yang mungkin mengganggu sekali dan ini pengen kamu, gitu. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu tuh takut bahwa hubungan ini nggak kemana-mana. Mungkin ngelihat bahwa orang yang kamu sedang berada dalam hubungan ini sepertinya kok pelan sekali jalannya. Tapi kalau yang aku lihat, sebenarnya kalau kamu bisa bersabar dan mempertanyakan apa alasan dan lain sebagainya, dilihat juga masuk akal atau tidak. Tetapi orang ini orang yang sangat berhati-hati dalam segala hal. Tapi move-nya dia itu pelan-pelan asal selamat. Orang ini tidak akan melakukan cara yang membahayakan dirinya. Jadi dia akan pelan-pelan sekali. Kalau kamu tipikal orang yang nggak bisa pelan-pelan, ini akan bentrok. Gitu. Begitu. Tapi ending ceritanya sih kalau seandainya kamu bisa menahan diri dan mengendalikan diri dan bersabar tadi gitu ya. Dan pelan-pelan gitu ya. Ini bisa dibikin berfungsi lagi dan diteruskan. Mungkin kamu saat ini ngelihat kok kayak ini orang kok kayaknya hubungan gue nggak ada masa depannya gitu ya, dia kok kayaknya nggak kemana-mana, dia kayaknya nggak berbuat apa-apa. Nah itu yang perlu dibicarakan, dicari tahu, jangan cuma ditanya sama pikiran sendiri ya. Oke, aku melihat energi kamu di sini ada Gemini, ada Libra, ada Capricorn, ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius. Kamu nih kayak mau ada satu perubahan besar. Iya, ini kayak plot twist. Situasi kamu ini nggak akan begini terus. Cuman kamunya juga harus memberikan effort gitu.
Scorpio, Cancer, tadi aku lihat juga ya. Apalagi tuh tadi. Pokoknya itu yang aku lihat jelas dan kencang, tidak harus jadi zodiak itu ya. Terima kasih sudah nonton videonya, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.